Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Nurawisna dengan NIM 240160069. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menyajikan unsur ekstrinsik utama pada sebuah cerpen. Cerpen kali ini yang saya pilih adalah cerpen berjudul Menonton Wayang. Berikut tayangannya. Nah, apa sih itu unsur ekstrinsik? Nah, unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang berasal dari luar karya sastra atau unsur-unsur yang berasal dari luar karya sastra, tapi tetap mempengaruhi bagaimana isi, tema, gaya, dan cara penyajian karya sastra tersebut. Nah, ada beberapa hal utama yang masuk ke dalam unsur utama ekstrinsik. Yang pertama ada pengarang. Nah, unsur pengarang di sini mencakup berbagai aspek, di mana unsur pengarang di sini ialah seperti latar belakang kehidupan dari pengarang, pengalaman pribadi pengarang, tingkat pendidikan, serta budaya. Nah, bagaimana keempat hal ini mempengaruhi karya sastra yang telah diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya ada sensitivitas. Sensitivitas adalah kepekaan pengarang terhadap kondisi sosial, psikologis, dan emosional masyarakat atau tokoh yang ia ciptakan pada karya sastra yang telah dia ciptakan. Hal ini menciptakan kedalaman dan relevansi dalam cerita. Selanjutnya adalah imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan pengarang menciptakan dunia rekaan, tokoh, dan peristiwa yang bisa menjadi tidak nyata, namun tetap masuk akal dan menyentuh sisi emosional para pembaca. Selanjutnya adalah intelektual. Intelektual di sini adalah bagaimana kemampuan intelektual pengarang tercermin dalam kedalaman ide, konsep, refleksi filosofis dalam cerita. Cerpen yang kuat secara intelektual biasanya menyuguhkan kritik sosial, pertanyaan eksistensial, dan simbiolisme yang mendalam. Selanjutnya adalah yang kelima ada pandangan hidup. Pandangan hidup di sini adalah sikap atau nilai-nilai ideologis yang dianut oleh pengarang seperti humanisme, nasionalisme, religiusitas, atau feminisme. Nah, setelah kita memahami apa sih itu unsur ekstrinsik dan unsur utama dari ekstrinsik, sekarang kita akan mendalami pengarang cerpen Menonton Wayang ini mengawali debutnya sebagai penulis sejak usia muda, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Peternakan Universitas Udayana dan Pasar. Ia lalu menjabat sebagai pemimpin redaksi mingguan Karya Bakti dan redaktur harian Nusa Tenggara. Ia kerap mempublikasikan karya-karyanya di berbagai media massa, antara lain Sinar Harapan, Majalah Sarinah, Bali Post, Selekta, Midi, dan sebagainya. Setiap 2 pekan, dia menulis skenario penyuluhan peternakan dan memamerkannya untuk stasiun TV dan pasar. Kini, ia aktif menulis esai budaya serta cerita pendek sembari mengurus percetakannya. Latar belakang kehidupannya seperti yang telah saya jelaskan tadi, dia lulusan pengarang yang bernama Gede Arianta Sutama, lulusan dari Universitas Udayana dan Pasar. Nah, pengarang lahir pada tanggal 15 Juli 1955. Ia adalah seniman berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui sejumlah karya sastra berupa cerita pendek, novel, dan esai yang dipublikasikannya di berbagai media massa. Selain itu, berdasarkan latar belakang dari pengarang tersebut, pengalaman hidup dari Rianta Sutama ini sangat mempengaruhi isi dan cerita pada cerpen Menonton Wayang yang telah ia tulis dan telah ia ciptakan. Sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia jurnalistik dan budaya, ia terbiasa mengamati kehidupan sosial dari dekat dan menuliskannya dengan penulisan-penulisan yang tajam namun tetap menyentuh sisi manusiawi kita sebagai manusia.
pengalaman menulis skenario penyuluhan, serta keterlibatannya dalam media massa membuat tulisan dan karya sastra yang dia ciptakan, yaitu salah satunya adalah cerpen menonton wayang. Membuat cerpennya tersebut memiliki narasi yang cukup komunikatif dan mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya adalah unsur sensitivitas. Nah, sensitivitas pengarang pada cerita pendek ini sangat terasa saat pengarang menunjukkan kepeduliannya atau pada saat pengarang menceritakan bagaimana kepeduliannya terhadap perasaan dan keadaan para tokoh-tokoh yang telah ia ceritakan atau yang telah dia ciptakan. Pengarang menunjukkan kepekaannya dengan menggambarkan bagaimana seorang dalang bernama Jero Uyut dibunuh karena dituduh sebagai komunis. Hal ini menunjukkan bahwa penulis peka terhadap peristiwa sejarah yang telah menyakitkan. Nah, mari kita lanjutkan mengenai penjelasan unsur utama ekstrinsik mengenai imajinasi pada cerpen menonton wayang. Pada cerpen ini, pengarang menghadirkan imajinasi melalui tokoh utama, yaitu pada saat cerita berjalan di mana si tokoh utama yang masih kecil percaya bahwa mayat-mayat wayang benar-benar ada setelah pertunjukan dan bisa ditemukan di semak-semak atau di bawah tikar. Kakeknya bahkan bekerja sama dengan dalang agar ada wayang-wayang yang sengaja dibiarkan mati agar bisa ditemukan oleh cucunya di keesokan paginya. Hal ini menggambarkan bahwa dunia khayalan yang tidak nyata tetapi juga terasa masuk akal dan bisa menyentuh perasaan pembaca. Yang kelima, pandangan hidup. Nah, pandangan hidup pada cerpen ini yaitu di mana pandangan hidup pengarang pada cerpen ini ditonjolkan melalui hubungan emosional yang hangat antara kakek dan cucunya, yaitu tokoh utama. Hubungan ini menunjukkan pandangan hidup pengarang yang humanis. Melalui interaksi si kakek dan cucunya, cerpen ini menampilkan nilai kasih sayang, nilai dedikasi, dan pengajaran tradisi budaya sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Kakek dengan penuh perhatian pada cerita ini yang digambarkan oleh pengarang berusaha mengajarkan cucunya nilai-nilai luhur melalui wayang kulit dan tradisi yang mengakar di daerah tersebut.